Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Syaira Queen Iskandar. Di sini aku akan membahas materi Cisco Switching tentang VLAN. Apa itu VLAN? VLAN adalah atau singkatannya Virtual Local Area Network, yaitu teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Nah, di sini ada kita analogikan di sini ada di sini kita bisa lihat di sini ada NOC, administrasi dan programmer. Nah, di sini kita gambar switch fisiknya. Switch ini dia terdiri ada yang 12 sampai 24 port. Nah, fungsi switch di sini adalah dia untuk memanajemenkan atau membroadcastkan si VLAN tersebut. Misalkan dari NOC ada 3, administrasi 3, programmer 2. Nah, beda halnya kalau switch biasa itu dia hanya switch biasa dia membroadcastkan ke semua jaringan atau si perangkat. Tapi kalau switch di VLAN dia punya broadcastnya misalkan di NOC 1, administrasi 1, dan programmer 1. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan langsung konfigurasi. Teman-teman, di sini dia masing-masing PC-nya sudah aku kasih IP. Sekarang kita coba ke mode simulation. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Kita mulai. Kita lihat di sini. Nah, sebelum terjadi VLAN, dia membroadcastkan ke semua ya teman-teman, ke semua jaringan atau ke semua PC sebelum terjadinya VLAN. Nah, di sini kita bakal bikin VLAN. Yang di sini VLAN 100 dan sini VLAN 200. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke switch, ke CLI, enter. Seperti biasa enable conft. Nah, di sini kita akan memberikan nama si VLAN. Kenapa kita kasih nama VLAN-nya? Jadi biar tidak tertukar atau biar tahu dia mau masuk ke VLAN yang mana, ID yang mana. Kalau misalkan contohnya kayak alamat rumah di jalan apa, misalkan gitu. Nah, kita kasih nama VLAN 100. Name-nya lab A. Ini sebetulnya bisa exit dulu. Kita exit aja. Habis itu kita VLAN 200. Name-nya lab B. Enter. Nah, sudah. Terus kita exit lagi. Nah, sekarang kita masuk ke interface-nya. Untuk
up untuk mode akseskan si VLAN yang bakal masuk. Ini kita masuk. Kita pakai range saja ya teman-teman. int range FA01 sampai 2. Situ switch port mode akses, enter. Habis itu switch port akses kita di sini FA012 itu dia VLAN 100. Nah, yang FA01 sampai 2 dia sudah ya teman-teman, kita sudah VLAN-kan, sudah mode akseskan. Selanjutnya kita exit saja ke VLAN yang 200, yaitu int range FA0 023 sampai 4. Nah, sama perintahnya switch port mode akses, enter. Habis itu switch terus 200. Nah, di sini sudah teman-teman kita mengkonfigurasi VLAN-nya. Sekarang kita ingin melihat apakah VLAN itu sudah ada apa belum. Perintahnya show VLAN BR VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Dia ada yang default, yaitu VLAN satunya default. Nah, di sini ada VLAN 100-nya, yaitu lab up. Dia pakai port 1 dan 2, 200, lab B aktif juga, 03 dan 04. Teman-teman, di sini sudah ada VLAN 2 yang name-nya NOC dan VLAN 3 name-nya lab. Oke, kita konfigurasi switch CLI, enter, enable conte. Seperti biasa, masuk ke namanya dulu, VLAN 2, name-nya NOC, enter. Selanjutnya VLAN 3, gak usah di-exit dulu. VLAN 3, name-nya lab, enter. Di sini sudah. Baru kita masuk ke interface-nya, exit. Kita pakai range, enter range, FA01 dan 2. 2. Untuk VLAN 2, enter range, habis itu switch port, access, enter, switch, VLAN 2. Nah, exit. Terus itu kita masuk ke interface yang VLAN 3. Range FA 03 dan 4. Mode access VLAN 3. Exit. Kita akan melihat apakah sudah ada VLAN-nya. Perintahnya show VLAN brief. Nah, sudah ada ya teman-teman, di sini VLAN 2 NOC. Ya, port yang kepakainya port 1 dan 2. VLAN 3, name-nya lab, yang kepake 3 dan 4. Dari sini ada default. Ini port-port dari switch yang tidak terpakai atau yang tidak kita pakai. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang
switch port mode akses, dan switch port akses VLAN. Nah, VLAN itu dia tidak hanya satu switch. Makanya di sini kita akan membuatnya lagi sama seperti ini. Jadi ada dua switch. Kita akan tambahkan ya teman-teman. Sini. Kita tambahkan. Kasih kabel. Salah. Harusnya yang atas terlebih dahulu. Ini kenapa dia agak ngempak? Nah, kita kasih warna. Oke teman-teman, di sini aku udah bikin dua ini ya, dua switch. Di sini juga udah aku kasih IP. Selanjutnya kita akan konfigurasikan sama seperti yang tadi VLAN ini. Masuk ke switchnya, CLI, enable, config, VLAN 2, name-nya NOC, sama seperti tadi, sama juga VLAN 3, name-nya web. Nah, exit, kita masuk ke interface-nya. Ya, kita pakai range aja. Range up sampai ke habis itu switch box mode switch box dua exit. Kita masuk ke interface lagi, range up 0 3 sampai 4. Switch port mode VLAN 3 exit. Kita akan melihat apakah interface-nya, apakah si VLAN-nya sudah ada. Kita show VLAN brief. Nah, sudah ada teman-teman. Nah, karena di sini sudah terpasangkan kabel atau media perantaranya, nah kita juga bakal mengkonfigurasikannya lagi. Kita seperti biasa enable, config, kita masuk ke interface-nya, yaitu di sini interface 05. Nah, habis itu switch port mode terang. Switch port mode terang. Nah, di sini sudah nyala ya teman-teman. Kita ke switch yang satunya lagi. Enter. INT INFA 05. Switch port mode terang. Nah, di sini dia sudah terhubung ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan mencek atau melihatnya ini sudah masuk apa belum.
perintahnya exit, habis itu do show int trunk. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Di sini port FA05-nya dia modenya on atau menyala. Terus di sini encapsulation-nya dot one dot 802.1Q. Nah, encapsulation ini apa sih? Encapsulation adalah mode di mana VLAN tagging gitu. Dia statusnya trunking. Native VLAN-nya native VLAN 1. Native VLAN itu apa? Native itu tagging yang tidak ditagingkan. Ininya ada 1 gitu. Ini dia VLAN allowed on trunk 1 sampai 1005. Nah, apa itu allowed trunk? Allowed trunk adalah allowed trunk pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1Q dengan perintah switchboard trunk allowed VLAN. Jadi kita tuh dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan tuh yang mana saja yang melewati trunk. Nah, terus membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan juga, serta dia tuh secara default trunknya mengizinkan semua VLAN, tapi kita sendiri bisa menentukannya, bisa menambahkan atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk yang tadi itu. Nah, keuntungan all trunk ini apa sih? Keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba kirim pesan lagi dari PC 0 ke PC 4. Apakah berhasil? Nah, sini successful ya teman-teman. Kita coba lagi. Dari PC 1 ke PC 5. Successful. Nah, kita coba dari PC 0 ke PC 6. Nah, di sini violet ya teman-teman. Pasti violet karena di sini itu dia VLAN-nya berbeda, nggak satu VLAN yang sama. Sebetulnya kita bisa menggunakan router karena router itu dia bisa menghubungkan jaringan atau network yang berbeda. Oke teman-teman, nah coba sekarang kita bakal menambahkan satu PC di setiap switch-nya. Di sini juga kita kasih kabel. Kita kasih kabel. Nah, habis itu PC yang ini itu kita kasih namanya VLAN 10 atau tamu ya teman-teman. Enable config, kita kasih nama VLAN 10, name-nya tamu. Nah, di switch yang sini juga. Enable config, terus VLAN 10, name tamu. Nah, exit. Terus kita bakal melihat apakah VLAN 10 ini udah ada apa belum. Perintahnya do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. VLAN 2, 3, dan 10.
Kita lihat di sini juga, apakah sudah ada. Exit, terus do show villain brief. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengkonfigurasikan Allowed Trunk, kita akan memberikan si PC ini IP terlebih dahulu. Desktop, IP configuration, IP-nya 192.168.10.1. Slice 24 saja. Selanjutnya 192.168.10.2. Nah, kita coba ngeping atau kirim pesan ya dari PC 8 ke PC 9. Nah, di sini ya teman-teman, sudah successful. Nah, coba kita coba sekali lagi. Kita hapus dulu. Kita coba lagi. Nah, sudah successful ya teman-teman. Teman, sekarang di sini kita akan mengkonfigurasikan Allowed Trunk. Allowed Trunk itu jadi VLAN mana saja yang hanya bisa berkomunikasi. Enable config. Kita masuk ke interface-nya, yaitu interface FA5, FA05. Situ switch port trunk allowed. Nah, switch port trunk allowed VLAN 2,3. Nah, sebetulnya bisa seperti ini juga, tapi lebih secure atau lebih amanan yang ini. Kalau gini sudah ya teman-teman. Kita melihat, kita cek the show int trunk. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Jadi 2 sampai 3 saja yang bisa berkomunikasi. Selanjutnya di switch yang satunya lagi sama seperti tadi. Enable config, masuk ke interface FA05, switchboard allowed trunk, switchboard trunk allowed, terbalik. Allowed VLAN 2,3. Bentar. Exit, kita lihat do show int trunk. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Sudah berubah VLAN allowed trunknya cuma 2,3 atau 2 sampai 3 saja. Nah, sekarang kita coba VLAN 10 ini dari PC 8 ke PC 9 apakah masih bisa mengirimkan pesan? Nah, di sini violet ya teman-teman. Ya pasti violet karena tadi kita sudah meng-allow trunk atau kita sudah mengkonfigurasikan VLAN mana saja yang hanya bisa terhubung, yaitu VLAN yang masih bisa berkomunikasi yaitu VLAN 2 dan VLAN 3 saja. VLAN 10-nya kita tidak memperbolehkannya. Nah, sekarang kita coba dari PC 0 ke PC 4 apakah bisa? Bisa ya teman-teman, successful. Coba PC 2 ke PC 6. Nah, sini juga sudah successful, teman. Nah, di sini kita exit saja. Kita lihat apakah VLAN-nya sudah ada. The show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya. Nah,
Terus di sini PC-PC-nya sudah aku kasih IP. Tuh ya teman-teman. Nah, kita coba kirim pesan. Dari sini ke sini. Nah, pasti violet karena kita belum mengkonfigurasikan terang. Di sini juga belum kita kasih kabel. Nah, kita kasih kabel. Nah, kita masuk ke switch ini. Enable conft habis itu interface FA07 terus switch port mode terang. Nah, kita lihat apakah sudah nyambung. Exit terus show int terang. Nah, di sini sudah menyala, sudah on. Kita coba di switch yang sebelah sini. Interface FA ini FA berapa? FA05. INT FA05 switch port mode terang. Nah, di sini sedikit berbeda. Di sini tadi aku masuk ke interface-nya, terus ternyata agak sedikit berbeda di multi-layer switch ini. Kita tidak hanya bisa menggunakan switch port mode terang. Nah, dia pasti seperti ini. Nah, kita perintahnya yaitu switch port encapsulation switch port terang encapsulation dot one q. Nah, di sini baru bisa ya teman-teman, karena ya, nah di sini protokol VLAN trunking. Nah, protokol VLAN trunking di sini ada dua. Yang pertama, ISL. ISL adalah protokol penandaan milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1q. Setelah ini tuh tidak berlaku lagi dan tidak digunakan lagi yang ISL ini. Nah, terus yang kedua, di sini ada IEEE. IEEE ini singkatan dari Internet Electronical Engineer. 802.1q adalah enkapsulasi trunking standar industri saat ini dan biasanya merupakan hanya satu yang didukung pada saklar modern. Nah, jadi di multilayer sini dia pasti nanya dulu mau pakai protokol trunking yang mana gitu, nggak yang langsung pakai switch port mode terang. Nah, di situ jadi dia pakainya yang switch port terang encapsulation .1q. Nah, jika sudah seperti ini baru kita bisa menggunakan switch port mode terang. Nah, jika sudah, kita lanjut ke switch port terang allowed yaitu VLAN 2 dan 3. Switch port terang allowed VLAN 2 dan 3. Nah, kalau seperti ini sudah. Nah, kita coba ping ya teman-teman, atau kirim pesan apakah successful. Nah, kita coba dari PC 4 ke PC 10.
Successful ya teman-teman. Tuh, kita coba lagi dari PC 6 deh. PC 6 ke PC 12. Successful juga. Nah, di sini kita akan membahas multi-layer switch. Nah, kita ke end device, ke switch. Nah, di sini ya teman-teman, yang gambarnya seperti matahari. Nah, apa sih perbedaan switch layer 2 dan switch dan multi-layer switch? Nah, kalau switch layer 2 ini dia tuh hanya mencakup layer 2 saja. eh, Kayak MAC address seperti itu. Nah, tapi kalau di multi-layer switch ini dia bisa layer 2 dan layer 3. Dia juga bisa mengkonfigurasikan routing, IP, mengkonfigurasikan IP gitu. Tapi dia tuh ini terbatas jangkauannya. Tidak kan kalau router mah dia bisa luas gitu jangkauan jaringannya. Tapi kalau di sini terbatas, dia hanya mengkonfigurasikan di local area network saja di LAN. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Nah, DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. Terus, Dynamic Trunking Protocol merupakan Cisco proprietary protocol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi, DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch dari si Cisco. Nah, secara default, DTP sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode dynamic auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Nah, di sini ada tabelnya. Maaf, kurang jelas ya teman-teman. Dynamic Trunking Protocol. Nah, di sini Dynamic Auto-nya akses, Dynamic Disable Trunk. Kalian bisa menemukan ininya di internet juga ada ya teman-teman. Seperti itu. Kita akan lihat di Cisco. Nah, kan kalau misalkan yang switch ini terang, di sini juga pasti akan terang. Nah, kita tadi di sini aku invalid karena coba kita exit dari mode config ya. Dari situ SH interface FA05 password. Nah, di sini administratifnya modenya terang, operasional modenya juga terang. Karena di sini tadi kita sudah mengkonfigurasikannya. Nah, kita coba lihat port yang belum kita konfigurasi. Show misalkan port 12 ya. FA012. Nah, biasanya kalau belum yang dikonfigurasi itu, dia modenya dynamic auto. Nah, salah teman-teman. Show and FA012 which. Nah, administratif modenya dia dynamic auto ya teman-teman, karena di sini tadi kita belum mengkonfigurasinya sama sekali. Sekarang kita coba hapus interface FA05-nya jadi dynamic, coba ya. Kita masuk conf-c interface FA05. Terus perintahnya switch port mode day auto. Nah, kita coba lagi di switch kedua, kita enable conf-c, terus interface-nya FA05. Terus
sama seperti they kok. Nah, di sini kita akan melihat eh interface-nya, dia modenya apa, exit, habis itu show INTFA 05 switch. Oh, exit lagi ya teman-teman. Show INTFA 05 switch. Nah, dia modenya sudah dinamik ya teman-teman. Operational modenya juga static access. Coba kita lihat di interface-nya sini juga. Exit, show interface FA05 switch. Nah, di sini juga dynamic auto. Kita coba kirim pesan, apakah masih bisa? Nah, pasti pilot ya teman-teman, karena tadi kita sudah awalnya kita sudah mengkonfigurasi, tapi konfigurasi itu kita hilangkan semuanya, sehingga dia menjadi pilot. Kita sudah mengdinamik auto kan. Nah, sekarang kita ubah lagi, coba ya. Kita masuk ke config interface FA05 switch port mode dynamic desirable. Nah, kita lihat apakah show yang TFA 5 switch. Nah, dia modenya di sini sudah dynamic desirable dan operational modenya sudah terang. Nah, kita coba kirim pesan, apakah bisa? Pilot. Coba di PC sini kita mode dynamic desirable dulu. Config interface exit. Terus kita cek show INTF switch. Di sini juga sudah dynamic disable ya teman-teman. Coba kita kirim pesan. Kok bisa? Karena tadi dia operational modenya masih terang. Nah, di sini pilot. Kita coba sekali lagi. Nah, sini successful ya teman-teman. Karena tadi kita sudah memode dynamic desirable kan. Gitu. Itu saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang target dan untarget. Nah, target itu adalah sebuah paket atau sebuah data yang dilabeli. Sedangkan untarget itu sebuah paket atau data yang tidak dilabeli. Misalkan dari switch ini dia dilabeli, ini tidak gitu. Di target dan untarget itu juga ada yang namanya native VLAN. Native VLAN yang di switch itu dia defaultnya 1, tapi kita bisa merubahnya jadi beberapa. Nah, native VLAN itu emang sudah ada dari sananya protokol itu sendiri. Nah, kita di sini akan menambahkan
PC lagi, dia menjadi VLAN 99 ya teman-teman. Kita kasih kabel. Kita kasih kabel terlebih dahulu. Udah, habis itu kita kasih nama VLAN 99. Ini juga VLAN 99. Nah, eh, kita masuk ke switch, enable, terus the show interface. Coba konten dulu. The show interface 405. Bentar. Show enter. Do show enter. Nah, di sini ada ya nanti VLAN-nya. Nah, nanti VLAN satu ini dia tuh masih default. Nah, karena kita belum mengkonfigurasi VLAN 99, otomatis yang PC ini itu dia masuknya ke VLAN satu. Coba kita ke mode simulation dulu. Kita perbesar. Nah, kita ke mode simulation, kita akan mengirimkan pesan dan kita bakal mengetahui yang sudah yang dilabeli dan yang tidak dilabeli. Dari PC ini 4. Kita tunggu sampai dia successful ya. Nah, di sini udah successful teman-teman. Mari kita lihat di mana ya. Ini kita stop terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud dengan dilabeli itu seperti ini. Ada namanya. Jadi kayak ini layer 2.1q header. Terus yang ini layer 2 dan net 2. Destination-nya PC4. Terus device-nya switch 1. Ini yang dimaksud dengan dilabeli. Jadi dia menamai switch agar bisa saling mengenal, saling berkomunikasi gitu. Kita lihat di outbound-nya.
Nah, terus seperti apa sih jika paket ketahuannya tidak dilabeli itu? Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan si VLAN 99 ini. Sebelumnya kita kasih IP dulu, PC14 dan PC15-nya, next up IP configuration. IP-nya 10.10.10.1. 255.255.0. Sini 10.10.1.2 255.255.0. Habis itu kita ke switch. Kita bikin si VLAN-nya. Config. Kita kasih namanya VLAN 99 ini manajemen aja. VLAN 99 namanya manajemen VLAN 99 namanya manajemen. Habis itu kita masuk ke interface A0 lebih baik kita exit saja. Interface A07 interface mode access import access VLAN 99 exit. Kita masuk ke interface FA05. Baru di sini kita switch port trunk native VLAN 99. Nah, kita akan melihatnya dengan exit terus show interface trunk. Nah, di sini bisa kelihatan ya, yang tadinya native VLAN itu 1, tapi di sini sudah berubah menjadi native VLAN 99. Nah, ketika kita mengubahnya di switch yang ini, yang ke 1, kita juga harus mengubahnya di switch yang kedua juga. Perintahnya sama ya. Config VLAN 99, name-nya manajemen exit. Kita masuk ke interface FA08. FA08. Terus switch mode access, switch port access 9.
Set exit. Kita masuk ke interface FA05. Kita rubah switchboard strong native dengan 99. Exit. Special and strong. Nah, di sini sudah lihat ya teman-teman, terlihat notifilannya juga. Dia 99. Kita akan mengkonfigurasi apa tuh namanya, mengkonfigurasikan trunk load. Kita exit aja. Const lagi. Interface FA05. Terus switchboard trunk load VLAN all. Kenapa VLAN all? Nah, karena agar semuanya bisa terhubung tanpa dibatasi. Exit. Show the enter trunk. Nah, di sini sudah menjadi 1 sampai 1005 ya, teman-teman. Jadi yaitu tidak dibatasi. Kita lakukan juga di switch yang ini. Interface A05 switchboard trunk followed ini exit switchboard interface. Nah, di sini sudah 1 sampai 1005. Nah, teman-teman, jika kita native VLAN ini tadi kan sudah 99. Nah, jadi ketika kita di mode stimulation ini, jika mengirim pesan misalkan dari PC sini ke sini, dia melewati switch, tapi di simulationnya itu tidak ada namanya. Tidak ada namanya atau tidak dilabeli karena dia di native VLAN-nya hanya ke itunya ke 99 saja. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.